Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Yulis dan Ningrum. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Untuk muatan pelajaran hari ini adalah SBDP. KD-nya antara lain mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. 4.1 membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah menggambar dan mewarnai gambar imajinatif. Nah, bab yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenal alat untuk mewarnai gambar. Nah, di sini ada 3 macam alat yang bisa kita gunakan untuk mewarnai gambar ya. Yang pertama ada pensil warna. Kemudian yang kedua ada spidol. Dan yang ketiga ada krayon. Nah, dari ketiga alat pewarnai ini akan kita lihat dan kita bandingkan bagaimana sih antara hasil mewarnai dengan alat yang satu dengan alat yang lainnya. Kita mulai dari alat yang pertama adalah pensil warna. Nah, bisa dilihat ya hasil dari gambar yang diwarnai dengan pensil warna. Untuk pensil warna sendiri biasanya gambarnya itu akan terlihat lebih rapi ya kalau kita menggunakan pensil warna. Kemudian biasanya untuk permukaan gambarnya itu halus ya, tidak kasar, dan juga biasanya warnanya cenderung tipis, tidak terlalu tebal ya. Kemudian untuk alat ini ada contohnya ya. Di sini adalah gambar yang diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Bisa kita lihat ya, warnanya halus ya, permukaannya halus. Dan juga memang tidak terlalu tebal, tapi terlihatlah warnanya ya. Selanjutnya ada spidol. Nah, bisa dilihat ya di gambar. Untuk spidol sendiri, kalau untuk warna dibandingkan dengan pensil warna, memang warnanya lebih tebal ya, lebih pekat. Dan biasanya kalau kita mewarnai menggunakan spidol, itu permukaan gambar kita tuh agak basah dibandingkan dengan pensil warna, dan memang warnanya lebih tebal daripada pensil warna ya. Di sini ada contoh hasil dari mewarnai dengan menggunakan spidol. Dibanding yang sebelumnya menggunakan pensil warna, di sini warnanya lebih terang ya, lebih mencolok seperti itu. Oke, kemudian untuk alat mewarnai yang ketiga ada krayon. Bisa lihat di sini ya hasil mewarnai menggunakan krayon. Dibandingkan dengan spidol dan pensil warna, biasanya ketika kita menggunakan krayon ini saat mewarnai itu memang cenderung sulit untuk rapi dibandingkan dengan spidol dan pensil warna. Kemudian juga kalau dari hasil gambarnya biasanya permukaan gambar kita itu akan lebih kasar ya, lebih kasar lagi daripada spidol. Tadi kan yang halus pensil warna. Kemudian kalau tadi menggunakan spidol agak kasar. Nah, untuk krayon ini lebih kasar lagi dan biasanya warnanya agak tebal ya, lebih tebal lagi daripada spidol. Dan yang pasti kalau menggunakan krayon ini nggak basah ya, beda dengan ketika kita menggunakan spidol, biasanya gambarnya lebih basah. Nah, di sini ada contoh gambar yang diwarnai dengan menggunakan spidol ya, dibanding dengan krayon.
dibandingkan dengan gambar sebelumnya, memang warna krayon ini juga sebenarnya lebih terang. Dan kalau misalnya kita perhatikan ini permukaan gambarnya lebih kasar ya dibandingkan dengan menggunakan spidol dan pensil warna. Lanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan mengenal gambar imajinatif ya. Nah, apa sih sebenarnya gambar imajinatif itu? Nah, jadi gambar imajinatif itu adalah gambar berdasarkan hayalan ya. Hayalan itu berarti angan-angan atau sesuatu yang kita bayangkan. Dan biasanya gambar imajinatif ini bukan sesuatu yang nyata. Jadi yang gambarnya itu tidak seperti yang biasa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi gambarnya agak beda daripada yang lain ya. Oke, di sini Ibu ada mencontohkan, ini ada beberapa ya. Ada 3 gambar imajinatif. Yang pertama ada gambar burung ya. Ini burungnya besar sekali ya, sampai manusia pun bisa naik di atasnya ya. Kemudian gambar yang kedua ada naga dan ada singa terbang. Dan yang terakhir ada gambar pelangi dan ada gambar anak-anak kecil ya. Nah, ini semua ketiga ini adalah contoh dari gambar imajinatif, karena kalau kita lihat di kehidupan nyata, gambar seperti ini pasti tidak mungkin ada ya, tidak seperti ini. Seperti pelangi nggak sejelas itu ya warnanya kalau kita lihat di kehidupan nyata. Kemudian juga burung, nggak ada burung yang besarnya sebesar manusia, bahkan manusia bisa naik di situ ya. Selanjutnya kita masuk ke part 3, ke bagian ketiga. Nah, di sini kita akan belajar menggambar imajinatif ya. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ketika kita akan menggambar imajinatif ya. Yang pertama, ada kertas gambar ya. Bisa berupa kertas saja atau mungkin kalian punya buku gambar, itu juga bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah pensil ya. Jadi perlu sekali kita menggunakan pensil ketika kita akan menggambar, karena lebih mudah dihapus ketika salah ya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan alat mewarnainya juga. Dan ini ada tambahan satu lagi, kalau misalkan ketika kita gambar salah ya menggambarnya, kita bisa menggunakan penghapus ya untuk menghapus gambarnya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat gambar imajinatif. Nah, biasanya sebelum kita menggambar suatu gambar, itu kita harus membuat yang namanya sketsa. Sketsa itu apa sih? Nah, jadi sketsa itu adalah gambar rancangan secara kasar. Jadi misalnya kita mau gambar burung, berarti kita kira-kira nih burungnya kepalanya sebesar apa, kemudian badannya, kemudian sayapnya seperti apa. Dan biasanya kalau sketsa ini berupa goresan-goresan pensil yang tipis ya. Jadi kan kita masih mengira-ngira, oh bentuknya seperti ini, besarnya juga seperti ini. Jadi pensilnya masih tipis-tipis ya, menggambarnya belum tebal. Oke, kita akan masuk ke tahapan-tahapan menggambar imajinatif. Nah, silakan diperhatikan di langkah pertama, ketika kita akan menggambar ya, pertama kita harus juga membuat pola ya, pola gambar. Nah, di sini kita rencananya mau buat gambar burung. Kalau kita mau buat gambar burung, berarti kita mencoba dengan membuat bulatan besar dan bulatan kecil. Bulatan kecilnya untuk yang kepala, bulatan besarnya untuk yang badan. Kemudian setelah kita menggambar 2 bulatan, kemudian kita tambahkan dengan pola gambar segitiga dan jajar genjang ya. Ini gunanya untuk gambar lehernya dan juga untuk ekornya serta paruhnya.
Lanjut ke tahap ketiga, setelah kita menambahkan tadi ekor, kemudian menambahkan leher dan paruh, selanjutnya kita tambahkan sayapnya ya. Ini masih berupa sketsa kita buat. Nah, setelah lengkap seluruh anggota tubuh dari si burung, nah kemudian sketsa yang tadi sudah kita buat, kita hapus deh bagian dalamnya ya, menggunakan penghapus supaya yang terlihat adalah bagian-bagian luarnya saja. Jadi garis-garis yang di dalamnya itu tidak terlihat lagi. Nah, setelah kita hapus bagian dalamnya, kemudian bagian luarnya kita tebalin lagi ya, garis luar dari gambar. Nah, ketika sudah selesai jadinya seperti ini ya, bentuk gambar burungnya sudah tidak berupa sketsa lagi, tapi sudah menjadi sebuah gambar yang siap untuk diwarnai. Oke, kita masuk ke tahap keempat, tahap terakhir ya. Ketika kita sudah nyiapin bahan, kemudian kita juga sudah menggambar, kemudian kita masuk ke bagian mewarnai ya. Untuk mewarnai sendiri itu ada juga loh ya yang harus kita persiapkan. Apa saja? Yang pertama sketsanya, sketsa gambar. Tadi sebelumnya kita membuatnya kan sketsa gambar burung ya. Berarti yang kita persiapkan adalah sketsa gambar burungnya. Kemudian kita persiapkan juga pensil, dan yang paling penting untuk mewarnai adalah alat mewarnainya. Boleh kita menggunakan pensil warna, bisa menggunakan spidol, bisa juga menggunakan krayon ya, sesuai dengan apa yang kalian punya saja. Untuk langkah-langkahnya nih ya, diperhatikan. Yang pertama, kita harus siapkan dulu sketsa gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tambahin lagi nih supaya tidak sepi ya, cuma ada gambar burung. Bisa kita tambahin, misalnya mau tambahin gambar bunga, atau mungkin kita tambahin awan-awan, matahari dan sebagainya ya, pohon-pohon. Intinya sebebas kalian, sesuka kalian ya, karena kan imajinasi atau hayalan kalian sendiri ya. Nah, setelah gambar tambahannya selesai, mulai deh kita warnain ya. Nah, untuk mewarnainya ini juga sebebas kalian ya, sesuka kalian. Tetapi yang paling penting ketika kita mewarnai adalah harus rapi. Jadi jangan asal-asalan langsung coret-coret-coret, yang penting penuh ya, tapi ternyata warnanya kurang rata ya, atau bahkan warnanya kurang nyambung seperti itu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Nah ya, di sini di bagian poin keempat akhirnya gambar imajinatifnya selesai ya, dengan ada tambahan bunga. Oke, cukup sekian penyampaian Ibu hari ini mengenai kegiatan SBDP ya, membuat hasil karya 2-3 dimensi. Di sini yang kita bahas adalah menggambar ya, menggambar dan mewarnai. Semoga murid-murid Ibu semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.